Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Kakak TV dalam program Digital Learning Dilan. Bersama saya, Ibu Lita, pada mata pelajaran Pelayanan Farmasi, subtema Administrasi Farmasi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, untuk materi pertama hari ini kita akan bahas mengenai pemasaran. Ya, kita akan masuk pada materi pemasaran dan salesmanship. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini pada poin 3.4, yaitu menerapkan pemasaran dan salesmanship. Indikatornya yang pertama menjelaskan mengenai pemasaran dan salesmanship, serta menerapkan pemasaran dan salesmanship. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah diskusi dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pemasaran dan salesmanship serta menerapkan pemasaran dan salesmanship. Pertama, kita akan bahas mengenai definisi dari pemasaran. Pemasaran atau yang biasa kita gunakan dengan kata marketing berasal dari kata market, yaitu pasar. Pasar merupakan tempat di mana bertemunya pembeli dan juga penjual untuk kegiatan tukar-menukar barang. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan definisi pemasaran yaitu kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, berkembang, dan tentu saja mendapatkan laba atau keuntungan. Konsep pemasaran merupakan dasar pemikiran bagaimana cara aktivitas pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang mantap dan mengungkapkan pemasaran yang tanggap serta bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat penjual. Nah, sebagai seller atau sebagai penjual, kita harus punya sifat-sifat seperti ini. Pertama, perlu adanya sifat komunikatif dan juga kreatif. Tentu saja kita perlu kreatif ini ya, karena sekarang banyak sekali produk-produk kompetitor yang bukan saja kita yang membuatnya, tapi juga ada penjual lain atau produsen lain. Yang kedua, mempunyai sifat yaitu saling memahami. 3, terorganisasi dan juga terintegrasi. Setelah itu, sifat penjual juga harus mempunyai sifat loyalitas tinggi dan punya orientasi pada sasaran. Siapa sasaran kita? Tentu saja sasaran kita adalah konsumen kita. Selanjutnya, kemampuan bergerak sendiri. Dan yang terakhir adalah atraktif atau menarik ya. Sehingga produk yang kita ingin jual itu dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada yang namanya konsep penjualan atau selling concept, di mana produsen membuat barang dan menjualnya dengan teknik promosi. Maksud dari konsep ini yaitu konsumen pasti mau beli barang apabila mereka dirangsang untuk membeli produk kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu mengadakan sale atau promosi besar-besaran. Tentu saja sudah banyak ya terjadi. Selanjutnya,
Apa sih tujuan promosi? Nah, tujuan promosi yang pertama, memberikan informasi. Informasi apa? Tentu saja informasi tentang produknya kita. Lalu juga agar produk kita itu menjadi perhatian gitu. Jadi targetnya atau tujuannya adalah menarik perhatian konsumen gitu ya. Dan selanjutnya kemudian memberikan pengaruh untuk meningkatkan penjualan. Jadi dengan adanya promosi tentu saja uh, meningkatkan penjualan dan tentu akhirnya meningkatkan laba dari produk kita sendiri. Selanjutnya ada 4 elemen promosi. Yang pertama ada advertising atau iklan ya. Iklan ini sangat diperlukan ya sekarang kalau di zaman digital sekarang ini tentu saja banyak sekali endorse ya. Nah, itu muncul tuh elemen promosinya. Selanjutnya adalah personal selling atau komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Jadi kita sebagai penjual itu jangan takut untuk ketemu pembeli kita, jangan takut untuk memberikan informasi apa kebaikan atau apa keunggulan dari produk kita gitu ya. Harus maju. Contoh, untuk SMK Kesehatan Erlangga, kita punya produk yang namanya jahe. Nah, kita sebagai produsen gitu ya, kita sebagai penjual nggak boleh, jangan sampai, bukan nggak boleh ya, jangan sampai kita malu untuk ketemu pembeli kita gitu ya. Kita harus maju, kita harus berikan informasi apa sih keunggulan produk kita gitu ya. Jadi itu salah satu elemen promosinya. Selanjutnya ada public relation, di mana kita harus menciptakan hubungan yang baik agar masyarakat memiliki image yang baik juga terhadap perusahaan kita. Ya, sama seperti produk kita tadi ya, produk jahe SMK Kesehatan Erlangga, itu kita harus memberikan image atau gambaran yang baik terhadap orang lain gitu ya, terhadap produk kita gitu ya, agar produk kita itu bisa diterima masyarakat. Apalagi produk kita baru ya, di luar sana sudah banyak sekali produk-produk jahe gitu ya, produk-produk serbuk jahe instan yang dibuat untuk diseduh sudah banyak. Nah, kita hadir di sini juga harus punya nilai jual. Nah, itulah tadi kita harus punya elemen-elemen promosi yang tadi. Dan selanjutnya ada sales promotion atau promosi-promosi penjualan. Selanjutnya, pekerjaan yang namanya penjual atau pekerjaan menjual itu merupakan keahlian yang tidak mungkin digantikan oleh mesin. Mungkin sekarang sudah banyak ya keahlian-keahlian yang bisa digantikan dengan mesin gitu. Namun yang namanya menjual ya, itu tidak mungkin digantikan oleh mesin, tapi bisa dibantu dengan mesin. Contohnya dengan gadget gitu ya. Itu kita jadi media pelengkap juga untuk meningkatkan penjualan kita seperti itu. Penjual bukan hanya pekerjaan sampingan, tetapi penjual merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan dan dapat menjadi karir yang paling menantang dalam kehidupan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penjualan. Yang pertama, kita harus mencari calon pembeli. Ya, kita harus tahu nih target pembeli kita siapa gitu ya, target penjualan kita siapa. Selanjutnya kita melakukan yang namanya pendekatan. Selain melakukan pendekatan gitu ya, kita juga melakukan yang namanya presentasi produk. Ya, presentasi produk kita, apa produk kita, keunggulannya apa, dibuatnya bagaimana, kemasannya seperti apa, harganya bagaimana. Selanjutnya, setelah kita melakukan yang namanya presentasi terhadap produk kita juga melayani argumentasi atau melayani kritik dan saran dari customer kita. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas produk kita sendiri. Dan tentunya diakhiri dengan yang namanya program atau kegiatan jual beli tadi, akhirnya produk kita terjual. Nah, syarat-syarat terjadinya transaksi itu yang pertama adalah dari kualitas produk. Tentu saja kualitas produk ini menjadi utama ya, karena pada saat kita menjual sesuatu tentu kita harus meningkatkan atau tentu harus tahu apa mutu dari produk kita, sehingga produk kita itu layak digunakan atau layak dikonsumsi.
Selanjutnya tentu saja ada yang namanya ketentuan harga. Jangan sampai harganya fluktuatif ya, tidak stabil. Hari ini harganya seberapa, minggu depan harganya seberapa gitu. Atau ada juga yang namanya batasan gitu, harga eceran tertingginya dari produk tersebut. Selanjutnya ada yang namanya pengiriman. Nah, pengiriman sekarang juga banyak ya. Ada yang cash on delivery, COD ya. Ada yang by kurir gitu. Jadi, semua ini untuk meningkatkan penjualan kita. Selanjutnya ada pembayaran. Nah, pembayaran ini tadi ya ada yang namanya cash ya, cash langsung. Sekarang ada juga yang namanya by transfer, lalu ada cash on delivery, ada juga kredit gitu. Jadi semuanya itu harus kita tentukan dari awal produk kita ingin dibangun. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program pemasaran pada mata pelajaran pelayanan farmasi hari ini. Itulah tadi materi dari saya mengenai pemasaran. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mendapatkan materi yang lengkap mengenai bab pemasaran ini, anak-anak ibu sekalian bisa buka di buku paketnya ya, di buku paket pelayanan farmasi, administrasi farmasi, bab pemasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi. Siapa tahu ada notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.